Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para bapak dan ibu, para jamaah pengajian Al-Quran Masjid Nurul Jannah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama-sama dapat bermuajahah, berkumpul, berijtima di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Nurul Jannah, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, tafsir dan juga tajwidnya, yang mana pada malam hari ini kita akan membaca juz 4 surat Ali Imran ayat 152. Tafsir surat Ali Imran juz 4 ya. Juz 4 ayat berapa ini? 152, 153 ini masih terkait sebenarnya dengan perang Uhud ya. Perang Uhud ini kan menarik dikaji ya. Pertama itu adalah kekalahan pertama setelah kemenangan besar ya yang dialami oleh umat Islam, dan kekalahan itu juga diakibatkan kesalahan ya sebagian umat Islam yang menjaga gunung, pemanah. Siapa umat Islam yang menjaga gunung ini? Para sahabat Nabi. Bahkan mereka lari dari perang ketika diserbu musuh itu, kan kalah itu kekuatannya. Lari dari perang, kekalahan itu menjadi aib. Tapi yang melakukan siapa ini? Sahabat Nabi. Nah ini para orientalis, orang-orang yang mengkaji Islam, mengkritik banyak itu. Umat Islam dipimpin Nabi kok kalah. Nomor satu ya, bagaimana sahabat Nabi itu? Katanya sahabat itu orang yang taat, santri langsung Nabi. Tapi kok disuruh menjaga apa? Itu saja itu turun, suruh menjaga gunung ya. Lek menang ojo mudun, lek kalah tetap ojo mudun. Kalau menang kamu jangan turun membantu mengambil wanimah, tapi kalau kalah kamu tetap di sini. Itu kok dilarang? Padahal sahabat Nabi gitu ya, dikritik ya. Katanya nomor 3 ya, katanya perang nggak boleh lari, mereka kok diserbu lari. Jadi itu banyak kritik disampaikan oleh para orientalis, al-mustasyrikin, yakni orang-orang barat yang berusaha mengkaji Islam kemudian mengkritik Islam. Itu namanya orientalis. Orient itu timur, orientalis ketimuran, yang mengkaji adat ketimuran termasuk Islam. Padahal sahabat itu dalam ilmu hadis ya, as-sahabah kulluhum maudul. Semua sahabat itu semuanya adil. Hadis Nabi menyebutkan apa namanya? Sahabatku adalah an-nujumi fis sama, seperti bintang-bintang di langit. Tidak ada kesalahannya. Kalau sahabat punya kesalahan, berarti ya hadis Nabi yang diriwayatkan sahabat itu ada kemungkinan ada kesalahan. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah menyebut as-sahabah kulluhum maudul. Sahabat itu semuanya adil ya, terjaga, cerdas, murid langsung Nabi Muhammad ya. Ada kekurangannya sebagai manusia, tetapi diterima ilmunya, hadisnya diriwayatkan oleh para sahabat. Makanya ketika ada orang mengkritik sahabat apapun kalau kekurangannya, ini keliru ya. Ini adalah keliru. Nah, itu yang dijawab oleh Al-Quran yang kita bahas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad shadaqakumullahu wa'adahu. Sungguh teman-teman ngaji kitab di pondok ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan janjinya, memenuhi janjinya. Apa janjinya Allah? Irtahussunahum bi'izni. Ketika kalian mampu membunuh mereka, kalian umat Islam ini ya,
mampu membunuh mereka. Pada waktu perang Uhud itu kan umat Islam menang dulu. Ketika kalian mampu membunuh mereka biiznihi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membunuh ini nanti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita ceritakan di akhir ya. Hatta sampai ya, kafalnya kan umat Islam diberi oleh Allah janji menangan ya, membunuh mereka. Hatta sampai idza fasiltum, ketika kalian gagal mencapai kemenangan, wa tanaza'tum fil amri, lalu kalian saling berdebat fil amri tentang masalah apa ini? Masalah ghanimah ya. Yang berdebat ini siapa ini? Para pemanah ya. Mudun apa enggak ini? Mudun aja iku wis menang wis rebutan ngono ya. Ini berdebat. Wa asaitum, lalu kalian bermaksiat. Nah, menggunakan kata maksiat ini. Mimba dima arakum ma tuhibbun, setelah kalian melihat sesuatu yang kalian inginkan. Maksudnya bermaksiat ini turun untuk berebut sesuatu yang diinginkan oleh kalian, ya ini harta rampasan perang. Bahkan pada saat itu orang-orang perempuan kafir yang ikut perang itu saking kalahnya ya, mereka sampai lari ke gunung-gunung ya. Jadi wedok-wedok teko Mekah itu melok kepingin perang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat sebagian ya 50 pemanah yang ada di atas gunung Rumat itu tanaza'tum, saling berdebat tentang ghanimah, kemudian mereka mengingkari asaitum ya, mengingkari perintah Nabi itu disebut maksiat itu. Wa asaitum, kemudian kalian bermaksiat, melanggar perintah Nabi karena kalian melihat sesuatu yang kalian inginkan. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian itu ada orang yang kepingin dunia, dan di antara kalian ada orang yang menginginkan akhirat. Ini dipotong oleh kaum orientalis. Ternyata ada ya sahabat Nabi yang kedonyan itu, gitu ya, dipotong. Belum selesai ayatnya ini. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian sarafakum anhum liyabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala memalingkan kalian dari mereka. Maksudnya liyabtaliyakum, supaya Allah mencoba kalian, memalingkan kalian dari mereka itu maksudnya membuat mereka orang-orang kafir itu melihat sahabat, akhirnya didudukilah gunung tadi itu ya, membuat kalian berpaling turun sampai kalian itu dibuat berpaling oleh Allah. Gak ketok kalau ada pasukan dari belakang, pasukannya Khalid bin Walid masuk ke gunung. Tetapi kesalahan para sahabat tadi itu ya, ini yang penting ini. Walaqad afa ankum. Nah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian. Jadi kebetulan sahabat tadi itu bermaksiat, melawan perintah Rasul, tetapi dinas oleh Al-Qur'an sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermaksiat kan nggak ada nasnya nih, dimaafkan apa enggak? Kalau dimaafkan enak ya, sungguh telah aku maafkan orang-orang bermaksiat dari masyarakat Gang Muris dan sekitarnya. Itu enak itu ya, sudah pasti masuk surga. Nah ini para sahabat dalam tanda kutip ya, nakal-nakal kepingin dunia, berebut ghanimah, Tuhan sudah walaqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memiliki keutamaan yang diberikan di atas umat Islam. Jadi kayak menang sih. Ini lagi terusannya. Ketika tus'iduna, kalian itu naik. Nah, ini Al-Quran menggunakan kata naik. Padahal dimaksud ini lari ini. Ya, lari ke gunung itu. Jadi ketika sebagian dari kalian itu lari ke gunung, ketika diserbu kan kalah umat Islam itu, lari ke gunung-gunung. Rasulullah juga demikian. Sembunyi di gunung. Sayyidina Umar, Abu Bakar sembunyi di gunung. Tapi Quran nggak menyebut ketika kalian lari, enggak. Manis ya Quran. Halus bahasanya. Ketika kalian naik ke gunung, padahal lari maksudnya. Ya, ini bahasa metafor ya. Balaghahnya tinggi. Wala talwuna ala ahadin, dan kalian ketika lari itu nggak noleh sama sekali. Pokoknya diserang wedi yo melawayu lang gunung-gunung ya. War rasulu, padahal Rasulullah yad'ukum
memanggil kalian fi ukhrakum, di kelompok yang lain. Rasulullah itu ada di kelompoknya sendiri, memanggil-manggil, sahabat ojo melayu, ini diserang nih, saya tetap melayu aja, ya. Itu kan pelanggaran itu. Diceluk oleh Nabi kok gak apa? Sampai Rasulullah sendirian di balik gunung gitu. Maka ketika itu fa'asabakum ghammam bi ghammim, Allah Ta'ala membalas kalian kesedihan di atas kesedihan. Sudah kalah, gak dapat uang, kalah, luka-luka lagi, bahkan 70 orang meninggal dunia. Likailah tahzanu, tapi ada hikmahnya, supaya kalian itu tidak lagi nanti bersedih ala ma fatakum, atas harta yang tidak kamu dapatkan, ya, ghanimah yang gak jadi didapatkan, dikasih kesedihan di atas kesedihan. Apa itu kesedihan? Sudah kalah, lalu mereka sedih, Nabi Muhammad ini wafat apa tidak, itu kesedihannya para sahabat itu. Jadi ghammam bi ghammin ini adalah kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan yang pertama itu kekalahan itu. Tapi kesedihan yang tinggi di antara di atas apa yang dirasakan para sahabat itu adalah kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan mereka itu sebenarnya cinta kepada Rasulullah. Wala ma asabakum, supaya kalian tidak sedih atas apa yang kalian nggak dapat, wala ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian. Sedih nggak ketemu Nabi itu sebetulnya adalah apa namanya, nikmat yang paling besar. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi di dalam ayat ini juga, dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca itu ya, diterangkan di sini bahwa satu-satunya orang, ada pertanyaan ini, apakah Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah membunuh seseorang? Itu pertanyaan ya. Pada Rasulullah itu perang besar itu 9 kali, perang yang menggunakan itu sampai 53 kali dalam 23 tahun ya, atau 10 tahun di Madinah itu perang 53 kali, yang dalam pertempuran 9 kali yang besar-besar ya yang diikuti Nabi. Pertanyaannya, berapa kali Nabi membunuh? Ya. Ada yang menjawab gini dalam satu analisis ya. Seorang jenderal Tiongkok namanya Sun Tzu menulis dalam bukunya The Art of the War, itu seni berperang itu, dia mengatakan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran itu bukanlah satu hal yang hebat. Sampai perang 100 kali, menang 100 kali, itu bukan hal yang hebat. Tapi yang hebat itu adalah kemenangan yang diperoleh dengan sedikit pertempuran, bahkan tanpa pertempuran, itulah yang hebat. Dan satu-satunya orang dalam sejarah yang mencapai kemenangan tanpa perang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khandaq itu umat Islam dikepung sekutu, ada Yahudi, ada Nasrani, ada umat Islam di dalamnya. Lalu bangun benteng. Tanpa berperang, gak sampai 40 hari, ada angin ribut, kalah semua itu. Perang Hunain, umat Islam banyak itu, 10.000 orang kafir mendidik. Awalnya kalah, tapi tanpa berperang diturunkan ini angin juga ya, angin besar itu ya. Tornado lah ya, tornado. Itu perang tanpa pertempuran ya. Pada perang Baitur Ridwan hanya dengan perjanjian Rasulullah mencapai kemenangan. Nah, itulah hebatnya Rasulullah mencapai kemenangan, seni berperang yang dimiliki Rasulullah, mengalahkan musuh tanpa menyakiti. Bahkan yang kedua, katanya Sun Tzu ya, seni berperang itu katanya kemenangan sejati itu adalah yang meminimalisir korban. Nah, Rasulullah selama berperang itu korbannya hanya 379 orang, baik dari kalangan Islam maupun kalangan kafir. Jadi mulai perang Uhud, perang Badar, diijir kabeh iku matine mek 370 so. Bayangkan dengan perang dunia ke-1 15 juta ya. Perang dunia kedua Hiroshima Nagasaki hampir 20 juta. Afghanistan entek ya, habis 10 juta orang meninggal dunia. Di Irak jutaan itu yang mati ya. Rasulullah hanya berapa? 379 dari dua belah pihak. Nggak ada pemimpin perang dunia. Maka Rasulullah itu menggagalkan
tesisnya malaikat ya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, malaikat kan protes ya. Kenapa Tuhan sampai menciptakan manusia? Ya, apa namanya? Wa yasfikud dima, apa itu ayatnya itu? Bagaimana engkau akan menciptakan manusia? Engkau nanti akan menciptakan orang yang wa yasfikud dima, berperang saja, membunuh ya. Rasulullah menjawab tesisnya malaikat, gak semuanya manusia berperang itu membunuh banyak korban. Yang ketiga, dari ayat ini ya, Rasulullah itu pernah membunuh memang satu orang yang dibunuh oleh Nabi itu. Ini perlu diingat-ingat namanya ini ya. Ubay bin Khalaf. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Kok sampean keliru jeneng anak Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang terbunuh ya oleh tangannya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah bersembunyi di perang Uhud tadi ya. Ini kata-kata intahussunahu, ketika kalian membunuh, salah satunya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah bersembunyi tadi itu, lalu ada yang namanya Ubay bin Khalaf ini Al-Quju ya, pemenang MMA lah di zaman saya. Itu lebih hebat, ahli perperang itu. Kalah kalau Sarokoh aja ya. Abu Lahab kalah, Abu Jahal kalah, itu besar tinggi. Sampai dia mengatakan, Masalam tuh aku tidak akan selamat madama Muhammad salimah. Aku tidak akan selamat selama Muhammad selamat. Wah itu ya, apanya sesumbarnya itu ya. Jadi dia cari terus nama-nama. Akhirnya dia ketahui. Dia ini juga ahli membaca jejak ya, membaca jejak. Nanti kon singitan dinding pun ketemu. Kon iki kon golek jodoh murung ya. Jodoh. Nanti dia memahami jejaknya itu ya. Jadi yang namanya hebat dia. Jadi Rasulullah sudah sembunyi, ditutupi, ketemuan yang namanya oleh Ubay bin Khalaf. Ketemu lalu dia maju bawa pedang, langsung Rasulullah tahu Rasulullah ini kan nggak mau membunuh ya. Sama Rasulullah, siapa yang mampu menghalangi dia dariku surga ya. Maka majulah yang namanya Mus'ab bin Umair itu ya. Langsung maju awake cilik ya. Cuwili pun keweceng ya. Wah, karena kerumur Nabi Muhammad, sopo sing menghalangiku dari serangan dia, surga, dipastikan surga. Berhubung yang bicara Nabi ya, bukan Ustadz ya. Ustadz juga mesti. Nabi gitu, langsung maju cek. Wah, ya kalah ya. Ditebas tuh. Tangannya apa lehernya itu. Mati yang namanya Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah, walahul jannah, dapat surga. Itu masih dari jauh. Lalu dia dengan kencang lah, sudah dekat itu loh. Nabi Muhammad lalu mengambil tombak yang jatuh di bawahnya. Itu diangkat ini tombak, seret. Kena apa namanya ini lehernya ini, tipis. Ya, jadi Ibnu Katsir saya mau nyebut setipis kena silet, ya tipis. Mestinya gak mati mestinya. Berhubung sehingga tombak ini Nabi, ya, kena tipis seret. Lalu dia tuh mau terlempar sampai 10 meter ya, pokoknya jauh lah terlempar. Sampai orang-orang di sekitarnya itu menyatakan seperti ada angin besar yang, jadi dia sampai terluka parah itu. Kon madal nek kena didik kok iso apa jenenge mati ya. Kok sampai kayak gini, katanya gini. Laukana Dzul Hazmi, andai kata suku Dzul Hazm itu kena serangan kok gini pasti sak kampung mati. Jarine dhek sebelum mati loh ya. Lalu dia meninggal. Mati ya namanya Ubay bin Ka'ab. Sampai dalam satu hadis, saya tidak hafal hadisnya, perlu tak baca ini, khawatir keliru aku. Karena ini di kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis, ya man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa hujjatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat, maka dia akan memperoleh cahaya, burhanan wa nyadatan yaumil qiyamah, dan akan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, siapa yang enggak mampu menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Dia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh pembela, dan tidak akan memperoleh keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, di hari kiamat orang yang tidak menjaga salat ini ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Jadi sampai dikelompokkan
apa namanya kelasnya itu ya, dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu bagi orang yang nggak jaga sholat ya, nanti dikelompokkan bareng 4 serangkai ini, The Avengers ya. Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Itu satu-satunya orang yang terbunuh. Dan hadis yang menjelaskan itu hanya tertulis dalam kitab Ibnu Katsir, tapi sahih ya. Kitab-kitab yang lain, tafsir yang lain Anda tidak akan temukan. Karena untuk menutupi apa namanya, enak, so, Nabi membunuh umatnya. Ternyata bukan umatnya, itu memang musuhnya ya. Kena satu apa? Setan pedang kecil, mati yang namanya Ubay bin Khalaf. Satu-satunya itu ya. Yang lainnya Rasulullah tidak pernah membunuh, tidak pernah memukul. Karena sahabat sebelum Rasulullah menyerang, sahabat sudah menjadi tameng ya, tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.